Iya Bunda, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oh, saat pembukaan nanti apa yang harus Bunda lakukan? Nah, Bunda saya jelaskan ya. Jadi saat nanti Bunda sudah datang nih ke tempat bersalin dan sudah dinyatakan ada pembukaan persalinan ya. Nanti kan Bunda biar nggak bingung nih di tempat bersalin mau ngapain aja, mau melakukan apa saja supaya proses pembukaan ini bisa berjalan dengan cepat itu harus ngapain aja ya. Iya, jadi Bunda harus mulai belajar dulu nih dari sekarang apa saja yang harus dilakukan nanti saat proses pembukaan. Itu boleh dilakukan, dipraktekkan mulai dari sekarang supaya nanti saat proses pembukaannya sudah actionnya Bunda tidak lupa ya. Jadi Bunda diingat ya, boleh dicatat. Yang pertama yang harus Bunda lakukan saat sudah menjalani proses pembukaan supaya proses pembukaannya itu berjalan dengan cepat. Yang pertama Bunda harus aktif bergerak. Jangan sampai Bunda saat sudah dinyatakan proses pembukaannya itu sudah ada pembukaan jalan lahir, Bunda malah tiduran saja. Karena kalau buat berdiri sakit, Bu Bidan nyeri, mules Bu Bidan. Kalau buat tiduran enak, nggak mules. Nah, kalau Bunda hanya tiduran saja, tidak melakukan gerakan apapun, itu nanti proses pembukaannya akan berjalan dengan lama Bunda. Nggak mau kan Bunda proses pembukaannya lama jalannya kan? Pengennya cepet dan lahir kan? Nah, jadi syarat yang utamanya Bunda harus aktif melakukan gerakan. Ya, sampai di sini gerakan apa saja yang harus Bunda lakukan? Ayo, sudah tahu belum gerakan apa saja? Nah, yang pertama Bunda di tempat bersalin atau misal masih di rumah atau sudah di tempat bersalin itu boleh melakukan gerakan pertama jalan-jalan ya. Jalan-jalan itu semakin sering Bunda jalan itu semakin akan membuat penurunan kepala janinnya semakin cepat ya. Beda dengan Bunda kalau rebahan saja tidak berdiri. Karena kalau posisi jalan kan berdiri, itu kepala dedek bayinya mengikuti gaya gravitasi. Jadi semakin turun ke bawah. Jadi banyak jalan-jalan saat proses pembukaan persalinan ya. Kalau sudah di area tempat melahirkan, boleh jalan-jalan di sekeliling tempat melahirkan. Kalau sudah masuk kamar ruang bersalin, boleh mutar-mutar tempat atau ruang bersalin. Kemudian kalau ada tangga Bunda boleh naik turun tangga. Kalau tangganya hanya turunan 1, 2, 3 boleh naik lagi, turun lagi. Cuma naik turunnya jangan posisi menghadap ke depan ya. Kalau posisi untuk proses pembukaannya bisa berjalan cepat, naik turun tangganya itu posisinya nyamping. Jadi menghadap ke samping. Nah, seperti ini tangganya menghadap ke samping kemudian naik. Jangan hadap ke depan terus naik gini ya. Jadi nyamping terus naik, naik lagi satu persatu. Kemudian turunnya juga sama, nyamping juga satu persatu pelan-pelan. Pegangan tangganya. Kalau nggak ada pegangan tangganya, boleh pegangan ke tembok atau pegangan ke suami supaya tidak jatuh, supaya aman. Yang selanjutnya Bunda juga harus melakukan yang namanya gerakan jongkok berdiri ya. Gerakan jongkok berdiri ini boleh dilakukan gerakan Maryam juga sama dengan gerakan jongkok berdiri. Kenapa Bunda kok harus jongkok berdiri? Itu supaya membuka jalan lahirnya semakin terbuka, pintu panggulnya semakin terbuka hingga si dedek bayinya kepalanya cepat turun. Kalau gerakannya dilakukan dengan gerakan Maryam itu akan membuat posisi pinggang ke bawah bisa semakin rileks. Jadi kalau posisi pinggang ke bawah rileks ketika Bunda jongkok berdiri itu otomatis rongga atau jalan lahirnya akan membuka dengan lebar, dengan rileks, dengan elastis. Jadi si kepala dedek bayinya akan turunnya dengan cepat juga. Ya, tahu kan gerakan Maryam sudah pernah dilakukan? Iya, ingat-ingat ya nanti melakukan gerakan Maryam juga. Dan selanjutnya jika di tempat bersalin nih Bunda ada yang namanya jimbol, boleh lakukan gerakan menggunakan jimbol itu tadi. Gerakan jimbol dilakukan sesuai dengan macam-macam gerakannya ya, dilakukan satu persatu dengan tenang, dengan rileks. Saat kontraksi datang boleh berhenti dulu, tetap nafas rileks dengan senyuman. Ingat kalau ada kontraksi ketika pembukaan harus tarik nafas, keluarkan dengan tenang, diakhiri dengan senyuman ya. Karena kalau Bunda tersenyum, itu mulut atas senyum happy, mulut bawah juga ikut tersenyum membuka dengan lebar ya. Kalau misalkan di tempat bersalin nggak ada jimbol, untuk mengantisipasinya Bunda boleh kok bawa jimbol sendiri dari rumah. Tapi sebaiknya kalau Bunda sudah memfikkan mau lahiran di tempat itu, boleh ditanyakan di sini ada jimbol nggak gitu ya. Kalau ternyata sudah ada jimbol, aman, nggak perlu bawa dari rumah.
Dan yang ketiga, Bunda harus melakukan gerakan SLR juga. Ya, gerakan SLR seperti apa? Nanti saya kasih tahu juga gerakannya. Karena gerakan SLR itu juga sangat penting, Bunda. Itu buat merelaksasikan otot-otot bawah panggul supaya otot bawah panggul rileks dan untuk membuka pintu bawah panggul juga. Kalau pintu bawah panggul terbuka lebar, ototnya rileks, otomatis si kepala dedek bayinya juga akan turun. Nah, terkhusus gerakan SLR ini itu bisa dilakukan khusus yang sudah pecah ketuban duluan. Kalau air ketuban sudah keluar, itu kan ibunya tidak boleh malah bergerak aktif, tidak boleh berdiri ya. Jadi harus dalam posisi tiduran, pembukaan bisa tetap berjalan cepat dengan melakukan gerakan SLR ini. Iya, atau kalau Bunda penasaran gerakan SLR apa, sudah pernah kok saya share di video YouTube saya mengenai gerakan SLR, nanti dilihat lagi dan dipraktekkan. Iya, boleh. Kalau sudah 36 minggu ke atas, gerakan-gerakan yang tadi saya jelaskan ini boleh dilakukan, dipraktekkan ya. Mulai dari sekarang di rumah dipraktekkan nggak apa-apa. Ditambah lagi selanjutnya Bunda bisa melakukan yang namanya gerakan rebozo ya. Rebozo ini gerakannya menggunakan selendang. Nah, selendang ini bisa untuk gendongan bayi ya. Jadi lendang untuk menggendong bayi itu boleh dimanfaatkan buat gerakan rebozo ini ya. Nanti dilakukan saat di rumah boleh mulai sekarang atau nanti saat proses persalinan Bunda lakukan gerakan rebozo. Cuma gerakan rebozo ini tidak bisa dilakukan sendiri, Bunda harus dibantu oleh suaminya. Jadi nanti suami juga wajib belajar mengenai gerakan ini ya. Iya seperti itu. Jadi dari gerakan semua yang tadi Bidan Irawati jelaskan ini cukup kok nanti untuk mempercepat proses pembukaan persalinan. Insya Allah kalau Bunda aktif bergerak, tidak pecah ketuban duluan, lakukan gerakan tadi, insya Allah proses pembukaannya itu bisa berjalan dengan cepat. Walaupun anak pertama itu teorinya 1 cm pembukaan itu sekitar 2 jaman, dengan Bunda aktif melakukan gerakan ini nanti bisa cepat kok. Datang buka 2, nanti sekitar 1-2 jam bisa saja sudah pembukaan 10 ya. Jadi harus yakin, harus optimis, harus terus belajar dan dipraktekkan nanti saat actionnya ya Bunda ya. Pahamnya sampai sini? Suami juga sudah paham? Baik, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sudah cukup? Iya, sama-sama Bunda, hati-hati ya.